Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Karena itu penting bagi kehidupan kami, menjadi dasar dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 1 Agustus 2021, kita akan belajar dari Mazmur 121 ayat 3b sampai 8. Mazmur 121 ayat 3b sampai 8. Judulnya adalah Tuhan penjaga umatnya. Tuhan penjaga umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan pembahasan mengenai keberadaan Tuhan sebagai penjaga Israel. Tapi saya memberikan judul langsung kepada penerapannya. Tuhan penjaga umatnya. Jadi termasuk kita. Kata penjagamu itu dipakai kata Ibrani somereka. Somereka. Itu dari kata dasar zamar yang artinya menjaga. Pengertiannya adalah seperti pagar untuk menjaga tanaman, atau seperti seorang bodyguard menjaga kliennya. Kita tahu seorang bodyguard akan sungguh-sungguh menjaga kliennya supaya tidak diganggu, dicelakai oleh siapapun. Jadi sedemikian rupa waspadanya seorang bodyguard untuk kliennya. Ya, seperti itu. Menjaga itu seperti itu. Kalau dikatakan Tuhan penjagamu itu ya seperti itu. Tentu lebih daripada itu karena Tuhan lebih kuat dan lebih tahu atau maha tahu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 4 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, sebagai penjaga, Tuhan tidak pernah terlelap. Sebagai penjaga, Tuhan tidak pernah terlelap. 3b dan 4 demikian. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Apa maknanya? Maknanya Tuhan akan selalu terjaga dan waspada. Kalau Bapak Ibu membaca Yesaya 27 ayat yang ketiga, di sana ada 2 kata penting yaitu setiap saat dan siang malam. Setiap saat dan siang malam. Itu maknanya sama saja. Siang malam itu mewakili 1 hari penuh, 24 jam. Siang malam itu demikian biasa Alkitab katakan. Apalagi dikatakan setiap saat. Jadi penjagaan Tuhan untuk umatnya tidak terhenti. Tidak seperti saya ya Bapak Ibu, kalau hari Sabtu itu rasa-rasanya mata ini pengen terpejam gitu ya di siang hari. Kadang-kadang bisa 2 kali tidur atau 3 kali bahkan. Jadi tidur nanti 1 jam bangun melakukan aktivitas, tidur lagi begitu ya, 1 jam lagi bangun melakukan aktivitas, lalu tidur lagi, begitu bisa begitu. Tidak bisa terjaga terus matanya kalau hari Sabtu itu. Ya, itu kenyataan ya, kenyataan diri saya itu seperti itu. Pengennya tidur terus. Tentu Tuhan adalah pribadi yang terjaga terus. Terjaga terus, tidak pernah tidur. Orang Jawa yang Kristen selalu berkata, Gusti mboten sari. Gusti mboten sari.
Tuhan tidak tidur. Jadi sebagai penjaga, Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saya menyebutnya sangat-sangat luar biasa karena tidak pernah tidur. Terjaga terus untuk menjagai umatnya yang setia kepadanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini penghiburan yang luar biasa bagi kita. Karena Tuhan menjaga tidak pernah berhenti. Sebagai penjaga, Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Yang kedua, sebagai penjaga, Tuhan menaungi umatnya. Mari kita baca ayat 5 dan 6. Demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kata naungan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata tesel. Tesel. Itu literannya adalah bayangan atau awan ya, bayangan atau menunjuk ke awan. Tetapi secara figuratif ini perlindungan untuk kehidupan. Jadi tezel ini literalnya bayangan atau awan. Secara figuratif itu menunjuk pada perlindungan untuk kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau melihat geografis dari Palestina atau Israel, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berguna. Itu di padang gurun kan seperti itu. Cover hari ini, cover pembelajaran firman Tuhan hari ini, saya perlihatkan di situ adalah ketika saya berada di Aqueduct, itu Kaisaria Maritim. Itu saat itu, suhunya itu mencapai 40 derajat lebih. 40 derajat Celcius lebih. Jadi tidak ada yang turun, itu kan cuma saya. Semua peserta ada di base pada saat itu. Ada di base, saya ngajak turun, ayo sayang kalau kita tidak foto di sana. Tidak mau, kepanasan, kata panas itu 40 derajat lebih. Jadi saya mau tidak mau, saya harus turun dan foto di sana. Untuk menunjukkan bahwa kita pernah di sana merasakan betapa panasnya di daerah Aqueduct Kaisaria Maritim itu. 40 derajat lebih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada naungan untuk seseorang, betapa panasnya, betapa menyengatnya sinar matahari itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, namun di dalam ayat itu dikatakan demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa ini maksudnya? Di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kanan itu menunjukkan bagian selatan. Ini saya menghadap selatan. Kalau saya ke sini, berarti saya menghadap timur. Timur, ya, tenggara, selatan. Jadi di sebelah kanan itu adalah selatan. Dan bangsa Israel itu selalu menunjuk seperti itu. Ya, khususnya konteks ini menunjuk seperti itu. Jadi ini timur, tenggara, selatan. Ya, jadi sebelah kanan, ya, sebelah kanan tangan ini, sebelah kanan tangan ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa bisa seperti itu? Mari kita sedikit melihat geografis dan ilmu fisika lah ya. Perjalanan semu matahari, ya, perjalanan semu matahari itu kan selalu melewati Khatulistiwa. Tetapi batas itu disebut lintang ya. Batas itu lintang selatan dan lintang utara. Itu batas lintang utara maupun batas lintang selatan itu kan cuma 23,5 derajat. 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Nah, wilayah Palestina, wilayah Israel itu jauh di atas 23,5 lintang utara. Artinya apa? Artinya mereka selalu melihat matahari itu ke arah selatan. Ya, walaupun dari timur tapi bagian selatan gitu ya.
timur, tenggara, selatan, barat, daya itu selalu bagian selatan, tidak pernah bagian tengah. Kalau tengah kan Katulistiwa, atau bahkan bagian belakang sini, enggak. Pasti bagian selatan. Pasti arahnya di bagian selatan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat itu, di sebelah tangan kananmu. Ini menunjuk kepada selatan. Karena matahari dari sono ya. Dari sono, bukan dari sono. Jadi kelihatannya dari sono. Jadi sebelah ini, tangan kanan ini ya, itu selatan. Itulah kehidupan orang-orang di Palestina atau di wilayah Israel. Oleh sebab itu di ayat 6 ini tadi dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Ya, karena Tuhan berada, perlindungannya itu, naungannya itu berada di ini sebelah tangan kanan selatan ini. Makanya matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Menarik Bapak Ibu. Kalau tidak ada naungan 40 derajat lebih itu menyengat. Itu padahal ya. Padahal itu ada dari selatan loh, tidak di Katulistiwa. Tapi 40 derajat lebih bisa menyengat tubuh seseorang di situ, di Israel, di Palestina itu. Sungguh menyengat. Itu khususnya di bulan Agustus. Ada sebuah tur yang tidak memberangkatkan peserta sama sekali di bulan Agustus. Karena merasa panas. Tapi kebetulan pada saat itu saya bulan Agustus. Tengah-tengah bulan Agustus, sekitar tanggal 11 sampai 20 itu tengah-tengah di bulan Agustus, panasnya minta ampun. Tetapi di sini dikatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Intinya adalah Tuhan melindungi umatnya dari kesakitan. Tuhan melindungi umatnya dari kesakitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa pada saat itu. Kalau dilihat dari sudut literalnya, ya, Tuhan luar biasa menjaga mereka sampai tidak kepanasan demikian, tidak disakiti oleh sinar matahari. Kemudian yang ketiga, sebagai penjaga, Tuhan melindungi dari kecelakaan. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kata kecelakaan dipakai kata ra. Ini artinya banyak sekali pengertiannya. Kata ra bisa bermakna buruk. Kata ra bisa bermakna tidak menyenangkan. Kata ra bisa bermakna tidak bermanfaat. Kata ra bisa bermakna tidak bernilai. Kata ra bisa bermakna jahat. Dan kata ra bisa bermakna berbahaya dan merugikan. Bayangkan, sebagai penjaga, Tuhan melindungi umatnya dari hal-hal buruk, dari hal-hal tidak menyenangkan, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak bernilai, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang berbahaya, dan dari hal-hal yang merugikan. Intinya aman. Aman. Karena Tuhan penjaga kita, maka kita aman. Karena Tuhan penjaga umatnya, maka umatnya aman. Yang keempat, sebagai penjaga, Tuhan melindungi dalam aktivitas umatnya. Sebagai penjaga, Tuhan melindungi dalam aktivitas umatnya. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk rumah, gitu ya, yang dimaksud di sini. Keluar masuk rumah itu artinya aktivitas. Keluar rumah kan untuk bergiat, bercocok tanam, atau waktu-waktu tertentu panen, atau waktu-waktu tertentu harus membajak ladang, membajak sawah, atau waktu-waktu tertentu dia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang lain.
penyiangan atau macam apapun. Atau menjaga ternak. Itu ya waktu-waktu tertentu. Kalau keluar kan seperti itu. Lalu dia masuk rumah lagi. Tuhan tetap menjagai. Tetap menjagai. Jadi ini aktivitas. Maksudnya adalah aktivitas. Jadi sebagai penjaga, Tuhan melindungi umatnya dalam aktivitas mereka. Karena Tuhan yang menjaga, maka aman dan ada untungnya. Karena Tuhan yang menjaga, ya ada untungnya. Sawah-sawah yang sudah menguning dengan gandum dan jelek, karena Tuhan menjaga, ya akan aman. Tidak ada rubah-rubah yang akan merusak. Ya ada burung tetapi tidak akan menghabiskan. Ya tidak ada hama yang lain. Karena Tuhan menjaga. Kalau Tuhan menjaga maka ternak-ternak aman. Si penjaga ternak itu akan ditolong Tuhan untuk mengalahkan serigala, mengalahkan binatang-binatang buas, membawa gembala atau domba-domba ke air yang tenang. Itu penjaganya akan ditolong oleh si penjaga agung. Jadi kalau Tuhan menjaga umatnya dalam aktivitas mereka, maka akan aman dan akan ada keuntungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini yang pertama mengajak kita untuk yakin. Untuk yakin, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan penjaga kita. Yakin, Tuhan penjaga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Setiap pagi saya pasti mendoakan hal ini. Kiranya Tuhan menjagai saya ketika saya berangkat kantor. Menjagai istri dan anak saya dalam aktivitas masing-masing. Itu pasti. Itu pasti. Dan saya yakin Tuhan akan menjaga. Jadi ketika ada sesuatu yang berbahaya, ya kalaupun misalkan terjatuh karena ketidakwaspadaan saya, itu tidak mencelakai saya. Ya lecet-lecet ya itu tanggung jawab saya. Ya, kalau jatuh tanggung jawab saya kan lecet gitu ya. Tapi Tuhan menjagai saya. Tidak akan hal yang buruk menimpa saya. Demikian juga dengan istri dan anak saya. Seperti itu tiap pagi. Dan juga setiap malam. Ketika hendak istirahat, ya kita berdoa, Tuhan sudi menjagai dari kegelapan ini, ya, dari bahaya-bahaya di malam hari. Dan Tuhan menjagai. Ketika anak saya belum pulang di malam hari, maka itu ya hati saya, diri saya pasti langsung menyebut namanya untuk Tuhan jagai di perjalanannya. Tuhan penjaga. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan menjagai Anda dan saya. Yakin dan jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan penjaga tidak pernah tertidur. Tetapi yang kedua, sebagai tanggung jawab kita, ya jangan kita yang melepaskan diri dari penjagaan Tuhan. Contohnya ini misalkan tangannya, ya ada sesuatu di dalam kan terjaga. Kalau sesuatu di dalam ini maunya di luar, kan tidak terjaga dari tangan ini. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak terlelap, betul. Tuhan penjaga kita senantiasa, betul. Tapi kalau kita menghindarkan diri dari penjagaan itu, ya kita kena celaka tadi, kena tadi, kena hal yang buruk tadi. Mengapa ya? Karena tidak ada penjaga yang kuat. Bagaimana kita menghindari penjagaan itu atau kita menghindarkan diri dari penjagaan itu? Kita menjadi orang yang putus asa, takut, khawatir, dan memang dikuasai oleh itu. Ya tentu saja orang yang begitu itu tidak percaya Tuhan menjaga. Itu keluar dengan sendirinya. Atau kita hidup dalam ketidakkudusan. Itu kita keluar dari penjagaan Tuhan. Kita maunya keluar dari penjagaan Tuhan karena kita maunya hidup tidak kudus. Itu yang penting. Kalau kita mau dijagai oleh Tuhan dan terus berada dalam penjagaan Tuhan, hidup kudus.
Dan juga jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan dikuasai oleh stres, depresi, atau semacamnya. Tuhan menjagai Anda dan saya setiap saat. Itu berarti keuntungan akan Anda dan saya peroleh. Oleh karena penjagaan Tuhan membawa keamanan dan keberuntungan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan penjaga Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Engkau ya Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.